Catat kata-kata saya, di tahun 2029 Deddy Mulyadi bisa jadi presiden. Untuk seluruh warga Jabar, kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terhitung nanti hari Senin tanggal 14 April 2025 akan mengeluarkan surat edaran larangan pungutan menggunakan jalan raya. Jadi berbagai kegiatan pungutan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan-sumbangan yang lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan lalu lintas, kami akan menyampaikan surat edaran larangan. Untuk itu kepada para kepala desa, para kepala kelurahan, camat, para bupati dan wali kota segera melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari pelarangan tersebut. Misalnya lagi ada pembangunan masjid, lagi ada pembangunan musola dan sejenisnya, maka kita akan bersama-sama menyelesaikan problem dari pembangunan tersebut, karena itu menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam. Dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri. Terima kasih, salam untuk semuanya, tetap semangat. Mari kita wujudkan citra rasa pembangunan yang beradab, adil, dan makmur. Hei warga Jawa Barat. Apa warga Jawa Timur? Jangan sombong kamu. Kalau berani, ayo kita tukaran gubernur. Apa? Tukaran gubernur? Oh, tidak bisa. Orang Jawa Barat sudah menyayangi, mencintai Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kopipah biar tinggal di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi biar tinggal di Jawa Timur. Tidak bisa, Pak. Kang Deddy Mulyadi biar tinggal di Jawa Barat, Kopipah di Jawa Timur. Kalau memang berani, jangan sombong kamu. Saya suka kalau Kang Deddy tinggal jadi gubernur di Jawa Timur. Kopipah ambil, bawa ke Jawa Barat sana. Kalau kamu mau dan berani. Ayo kita tukaran gubernur. Deddy Mulyadi biar tinggal jadi gubernur Jawa Timur. Orang Jawa Timur wae kabitaeun ku Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. Bapak Aing, pokoknya mah buat Jawa Timur sukses selalu ya. Semoga Jawa Timur menjadi Jawa Timur istimewa. Masyarakat Jawa Barat, rasa rombong maneh. Namun wani hayu tukeran gubernur. Tapi alhamdulillah Gubernur Banten ge aya nama aing orang Banten. Geus eta geus nurutan langkah-langkah Pak Deddy, Pak Gubernur Jawa Barat. Teuing nyontek ge ari jeung kebaikan masyarakat mah nya. Oke guys, nama Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi ini menjadi bahan perbincangan sehari-hari. Bahkan ketika kemarin motor saya masuk ke bengkel guys ya, itu pemilik bengkelnya sempat ngobrol dengan saya membahas Kang Deddy Mulyadi. Jadi sudah di mana-mana nih ya, orang terus membicarakan nama Kang Deddy Mulyadi. Dan biasanya guys ya, kalau nama seorang gubernur itu sering disebut-sebut dan terus populer, nggak lama lagi ketika nanti tiba saatnya pencalonan presiden di tahun 2029, pasti akan maju ya, atau akan ada partai yang meminang Kang Deddy untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2029. Lalu kemudian bagaimana tanggapan saya? Nah, karena itu masih jauh, saya belum mau menanggapi sampai ke situ guys ya. Tetapi saya ingin tanggapi tadi pernyataan dari Kang Deddy ya. Jadi dia akan mengeluarkan surat edaran larangan ya terkait dengan pemungutan atau minta-minta duit ya di jalan-jalan terkait untuk renovasi masjid atau pembangunan masjid ya. Itu kan biasa kita saksikan guys ya, kalau kita melewati jalan raya ya, kadang di tengah-tengah jalan itu ada orang yang duduk di situ atau berdiri di situ, biasanya ada jaring guys ya untuk meminta sumbangan dana ya atau meminta duit. Nah, ini yang akan diberlakukan di Jawa Barat, bahwa tidak boleh lagi ada pemandangan yang seperti itu ya.
Nanti untuk urusan renovasi, pembangunan rumah ibadah akan langsung dibayarkan oleh pemerintah atau melalui kerjasama dengan pemerintah. Ya, ini merupakan suatu terobosan yang hebat dan luar biasa. Dan hal-hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh gubernur pemberani guys ya, bukan gubernur pengecut. Oke guys, ternyata ya keberanian dan kepopuleran dari Deddy Mulyadi ini ada orang-orang tertentu yang tidak suka ya. Dan mereka bahkan menyebutnya bahwa Deddy Mulyadi ini sedang melakukan pencitraan. Kita dengarkan dulu berikut ini. Ini gue aja yang lihat atau gue ngeliat nih Deddy Mulyadi ini semacam Jokowi wannabe gitu, ingin jadi the next Jokowi. Mudah-mudahan bukan gue dong ya, karena gue ngeliat nih Deddy Mulyadi nih cara membangun citra politiknya itu persis banget kayak Jokowi dulu ketika membangun citra sebagai gubernur sebelum jadi presiden. Pertama ini media darling, jadi cara mendistribusikan isu positifnya itu luar biasa bagus gitu. Jadi kamera di mana-mana ketika melakukan aktivitas ini persis kayak Jokowi dulu. Jadi implikasinya apa? Implikasinya lawan-lawan politiknya Deddy Mulyadi gitu, apalagi pendahulunya, isunya tuh jadi negatif semua. Jadi yang positif tuh Deddy Mulyadi doang. Persis banget kayak Jokowi dulu diagung-agungkan media ketika sebelum jadi presiden. Selanjutnya menurut gue nih, Deddy Mulyadi dan Jokowi itu sama-sama grassroots politician. Jadi merintis dari bawah lah. Dan simbol dulu Jokowi adalah kita gitu kan, Jokowi adalah kita kan your neighborhood politician gitu. Itu sama kayak Deddy Mulyadi sekarang, branding yang ingin dibangun gitu. Jadi adalah Deddy Mulyadi adalah kita. Nah terakhir nih gayanya juga persis banget gitu ya, langsung turun ke bawah gitu, anti birokrasi yang ribet. Nah branding kayak gini yang dibangun dulu sama Jokowi gitu ya, jadi birokrasi diubah dari pendahulunya gitu, terlihat jadi lebih efisien anggarannya gitu. Ini juga dilakukan oleh Deddy Mulyadi gitu untuk membangun Jawa Barat. Jadi gue makin mencium, apakah ketika 2029 nanti Prabowo sudah terlalu tua atau punya masalah kesehatan, Gerindra memiliki opsi lain untuk mencalonkan Deddy Mulyadi sebagai presiden di 2029. Dan yang menarik ketika sekarang Kang Deddy naik jadi gubernur Jawa Barat, dana belanja media itu turun sampai hanya 3,1 miliar rupiah. Bayangkan, dari 50 miliar rupiah pada 2023 menjadi 3,1 miliar rupiah pada tahun ini. Ini kan penurunan yang luar biasa. Ini berarti Kang Deddy memilih merealokasikan dana belanja daerahnya untuk program-program lain, serta menurunkan secara drastis uang untuk dibagi-bagikan kepada media. Dengan kata lain, Kang Deddy memilih untuk membiarkan dirinya diberitakan secara apa adanya oleh media, ketimbang membuat media merasa bergantung sehingga tak akan berani untuk menyebarkan informasi negatif mengenai Kang Deddy dan pemerintah Jawa Barat. Sederhananya, Kang Deddy nggak peduli dengan pencitraan. Dia akan memimpin Jawa Barat dengan cara terbaik yang mungkin dia bisa lakukan, dan dia tidak akan peduli apakah media bersedia memberitakan kinerja positifnya atau tidak. Dan saya rasa dia tidak takut bahwa media massa akan mengawasi dengan kritis, karena dia akan mencoba memberikan kinerja terbaik sehingga media tidak akan mudah mencari-cari titik lemah kepemimpinannya. Ini adalah salah satu hal yang menurut saya akan menjadikannya sebagai pemimpin yang berkinerja unggul dalam melayani kepentingan rakyat. Saya rasa Deddy tetap peduli dengan citra yang positif. Tapi dia tidak akan bersedia menghalalkan segala cara agar citranya positif dalam pemberitaan media. Deddy akan terus melakukan langkah-langkah yang menunjukkan komitmennya untuk membela kepentingan masyarakat. Oke guys, kalau kita mengatakan bahwa Pak Deddy Mulyadi ini melakukan pencitraan, tentu dia tidak akan melakukan tindakan yang sebaliknya ya. Kalau orang pengen pencitraan, pasti dia akan memberikan belanja media ya, anggaran untuk media, atau malah ditambahkan lebih banyak lagi. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Anggaran belanja media dari 50 miliar semasa gubernur sebelumnya yakni Pak Ridwan Kamil, sekarang di masa gubernurnya Pak Deddy Mulyadi dipotong jadi 3 miliar aja guys ya. Itu berarti dana yang lain ini dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih produktif, dan seperti tadi yang disimpulkan oleh Bang Ade ya, bahwa dia tidak peduli mau nanti dia diberitakan seperti apa, dimusuhin oleh media seperti apa, dia tidak peduli. Intinya dia berdedikasi dan bekerja dengan sesuai dengan jalurnya ya, dengan hal yang dianggap ini baik untuk kepentingan rakyat Jawa Barat ya.
Jadi, kalau mau disebut atau dikatakan bahwa Pak Deddy Mulyadi ini pencitraan, menurut saya ini bukanlah pencitraan, tetapi memang murni dari orangnya, guys. Sosoknya, guys. Dari orangnya itu memang hebat. Orangnya itu memang benar-benar bekerja keras, ya. Benar-benar bisa mengambil hati rakyat. Halo, Assalamualaikum. Masih bersama saya dari negeri Formosa. Saya masih dalam suasana terkagum-kagum dengan fenomena viralnya sosok gubernur dari Jawa Barat yang begitu luar biasa. Selamat untuk Anda, khususnya warga Jawa Barat. Anda patut bangga memiliki seorang pemimpin, seorang gubernur yang sangat-sangat luar biasa. Tapi di sela kesenangan Anda, yuk kalian sedikit berpartisipasi pada saudara Anda, beri support pada saudara Anda, beri teriakan pada gubernur-gubernur yang lain. Yuk kita bangunkan mereka dari tidurnya. Yuk kita bersama teriakan buat saudara-saudara kita yang menginginkan seorang pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, yaitu Gubernur Jawa Barat. Yuk kita bersatu melalui di medsos saya ini. Silakan, saya memberi wadah untuk saudara-saudara saya berteriak, suarakan, katakan di medsos saya, dari mana kalian berasal, teriakkan. Saya dari Lampung, saya dari Aceh, saya dari mana, silakan teriakkan di medsos saya sini. Bangunkan gubernur Anda. Mungkin dia hari ini sedang tertidur, mungkin hari ini dia sedang sedikit tuli, hatinya belum tergerak. Yuk kita bangunkan mereka semua. Dari negeri Formosa, saya menyuarakan, mewakili rakyat Indonesia yang sangat menginginkan, yang sangat iri dengan kepemimpinan Gubernur Jawa Barat. Mereka sangat ingin memiliki gubernur seperti Jawa Barat. Hai para gubernur di tempat wilayah lain, bangkitlah, bangunlah. Tidak usah gengsi dan malu untuk mencontoh Bapak Gubernur Jawa Barat. Kalau Anda uang tidak cukup, karena Anda terpilih, modal Anda banyak keluar. Tidak semua melakukan sesuatu harus dengan menunggu uang cukup. Berikan hati, jiwa dan nuranimu untuk rakyat kalian. Kasihan mereka sudah terlalu lama menunggu sebuah keadilan. Tidak perlu lagi kita sibuk mengurusi yang di atas kasus besar, yang korupsi, yang nepotisme. Biarkan. Yuk kalian bersatu, saling support, saling membahur, saling membangun. Dari bawah, beri support gubernur kalian. Tapi buat kalian, para gubernur di wilayah seluruh Indonesia, dari negeri Formosa ini, saya membangunkan kalian. Hadirlah kalian untuk rakyatmu. Hadirlah hatimu, hadirlah jiwamu untuk rakyatmu. Buat kalian saudara-saudaraku semua, yuk bersatu. Malu sama bunda. Bunda yang sudah bukan warga negara Indonesia, saya masih peduli, menyuarakan, meneriakan apa yang kalian inginkan, apa yang ada dalam hati kalian. Yuk bersatu, saling support. Sekarang sudah terlahir simbol kepemimpinan yang sangat mulia, yang sangat bijak, yang sangat ikhlas dari kota Jawa Barat. Yuk, khususnya orang Jawa Barat, melalui medsosnya Bunda Ani, yuk terus teriakan, sharekan, viralkan. Jangan pernah berhenti membangunkan gubernur-gubernur lain yang sedang tertidur pulas, yang sedang asik dengan jabatannya, yang sedang terlena. Hari ini dia menjadi orang berkuasa. Yuk kita doakan, kita beri semangat, kita beri support buat gubernur-gubernur di kota lain, di wilayah lain, untuk meniru jejaknya Kang Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi. Pak Gubernur, saya dari negeri Formosa, saya masih mau peduli dengan negeri tercinta saya. Saya masih ingin berdistribusi, membangun negeriku, negeri kelahiranku. Saya menjadi WNA,
bukan karena kemauan saya, karena takdir Allah. Dan karena pada saat itu, situasi kehidupan saya sangat sulit. Allah memberi kesempatan saya hijrah di sini untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dari saudara-saudara saya yang hari ini masih menginginkan kehidupan seperti di negara saya tinggal sini. Dari itu, yuk kita bersatu, saling bersuara, teriakan di medsosnya Bunda. Gubernur kalian mana? Asal kalian dari mana? Teriakan, Pak Gubernur, bangunlah, pimpin kami, turunlah ke lapangan. Sidak bawahan kalian, para bupati, para camat, para lurah, buka dengan transparan, audit itu dana-dana dari pemerintah, dana-dana desa. Audit dengan jelas. Bila kalian punya nurani, para gubernur, malu dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ayo bersaing sehat. Jangan malu untuk melakukan sebuah nilai kebaikan. Saya sudah berusia tua, di sisa saya ingin melakukan sesuatu, walaupun hanya sebuah teriakan lewat medsos. Tapi inilah bukti kecintaan saya pada negeri saya, Indonesia tercinta. Kalau Indonesia sudah aman, makmur, saya pun ingin terus berdistribusi, menyuarakan, mempromosikan keindahan negeriku. Dari Sabang sampai Merauke, saya akan bersuara di negeri Taiwan sini, akan saya mempromosikan. Begitu Indonesia adalah negeri yang aman, negeri yang indah, negeri yang terhormat. Masyarakatnya terhormat bila mana kalian memimpin rakyat kamu dengan rasa hormat, dengan nurani kalian. Dari itu, saya dari negeri Formosa mengajak kalian semuanya, wahai saudaraku, ayo bangunkan gubernur-gubernur kalian yang masih tuli, yang masih buta hatinya. Ingatkan, silakan bersuara di medsos saya, silakan berinteraksi sesama saudara kalian di medsos saya. Salam waras dari negeri Formosa. Kita berjuang menuju Indonesia maju. Jangan tunggu 2045, tapi secepatnya. Ayo, Indonesia harus cepat maju, biar menjadi bangsa yang terhormat. Kita menjadi manusia yang terhormat, dilihat negara-negara lain. Saya masih sangat cinta Indonesia. Assalamualaikum. Salam persaudaraan. Salam rasa cinta saya dari negeri Formosa. Assalamualaikum. Oke guys, luar biasa ya. Seorang ibu dari negeri Formosa yang mengajak kita semua untuk memberikan semangat kepada para pemimpin-pemimpin kita untuk mau bekerja keras seperti Kang Deddy Mulyadi. Nah, kinerja dari Pak Deddy Mulyadi ini itu menimbulkan keiri hatian, menimbulkan kecemburuan dari warga-warga yang lain selain Provinsi Jawa Barat. Ya. Karena mereka merasa atau melihat gubernur mereka tidak proaktif seperti Deddy Mulyadi. Gubernur mereka tidak melakukan terobosan-terobosan ataupun gebrakan-gebrakan yang berpihak kepada rakyat kecil seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy. Ya. Jadi gubernur-gubernur di tempat yang lain, di wilayah yang lain atau provinsi yang lain ini, mereka itu bekerja nunggu dulu nih dana dari pusat ya. Setelah itu dana disebar-sebarkan ke bupati, ke kepala desa untuk dikorupsi berjamaah. Sedangkan bagaimana terjun ke lapangan ya, berinteraksi dengan masyarakat dan melakukan kebijakan-kebijakan atau serta memutuskan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang berpihak dengan rakyat, itu tidak begitu kelihatan ya. Dan semoga apa yang dilakukan oleh Kang Deddy saat ini itu bisa dicontohi, bisa diteladani oleh gubernur-gubernur yang lain ya. Saya suka nih guys ya, Kang Deddy berani untuk sikat para preman-preman ya. Dia berani untuk memarahi atau menegur oknum-oknum atau aparat pemerintah yang mereka minta THR ya. Itu kemarin kepala desa Kelapa Nunggal akhirnya ditegur guys ya, gara-gara minta THR ke perusahaan ya. Jadi yang paling heboh dan paling viral saat ini adalah keberanian dari Kang Deddy untuk sikat para ormas-ormas yang dianggap meresahkan, yang dianggap membuat investor tidak nyaman untuk berinvestasi di Jawa Barat. Tadi bisa kita katakan di masa pemerintahan Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy ini
itu ormas atau preman tidak akan bakalan nyaman untuk stay di Jawa Barat ya. Jadi ya silakan minggat aja dari Jawa Barat. Biarkan Jawa Barat ini menjadi provinsi yang cinta damai, provinsi yang jauh dari segala aksi kejahatan dan juga aksi-aksi premanisme. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.